Halo, selamat pagi. Nah, kembali saya melaporkan aktivitas tongkang yang melintas di Sungai Mahakam hari ini Rabu tanggal 22 November tahun 2023. Nah, jadi di depan kita ini sudah ada TB11 Ersihan Oasis Batch ESV 318. Jadi tongkang hari ini yang melintas nggak begitu banyak ya, nggak begitu banyak gitu yang udah melintas, kurang lebih ada 3 unit. Terus yang segera akan melintas kurang lebih 3 unit lagi yang di depan kita. Nih, Ersihan Oasis, TB-nya Ersihan Oasis. Terus untuk batch ESP 318. Bener gak sih? 318 atau 818 ini? Nah ini. Nah, jadi aktivitas tongkang untuk hari ini itu terpantau sepi gitu ya. Terpantau sepi. Nah, jadi ini kurang lebih ada 1 jam yang lalu udah dimulain melintas. Itu yang udah melintas sudah 3. Ada 3 unit ya di depan ESP ini. Nah, jadi yang di belakang ESP ini kurang lebih ada 2. Satunya oil bus CPO ya. Nah, ini. Nah, jadi aktivitas tongkang untuk hari ini itu bisa saya katakan sangat sepi sekali, sangat sepi sekali. Menurut saya ya, ekonomi kita ini sedang tidak baik-baik saja ya. Karena industri di Cina, industri di India maupun di Eropa itu mengalami penurunan. Karena permintaan tuh sangat kecil sekali gitu kan. Nah itu. Jadi bukan Samarinda aja, ekonomi dunia ini sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Bahkan di sebagian negara Eropa Timur itu mengalami inflasi yang cukup tinggi gitu ya. Termasuk Amerika. Itu inflasinya cukup tinggi Amerika. Itu ya, kita untuk Indonesia saat ini inflasinya masih cukup terjaga ya. Ya walaupun daya beli masyarakat berkurang gitu ya. Itu karena aktivitas ekspor impor tuh kurang gitu kan. Hanya mengandalkan transaksi lokal aja gitu ya. Ya syukurlah karena negara kita ini cukup besar, populasinya juga cukup banyak. Jadi di dalam negeri sudah bisa cukup untuk ini gitu ya. Itu karena ada beberapa pulau di Indonesia itu, mungkin di Pulau Kalimantan berasnya kurang gitu ya, sumpamanya. Jadi diambilkan dari Sulawesi gitu kan. Nah, disitulah sirkulasinya. Ini di depan kita TB Primastar 55, cuma nggak narik apa-apa ini. Mungkin mau buat diperbantukan untuk menarik tongkang juga ini Primastar 55 ini. Nah ini karena 1 jam yang lalu udah diperbolehkan melintas, tapi sangat sedikit sekali untuk aktivitas tongkang untuk hari ini. Sama ya seperti kemarin, juga sedikit sekali. Nah itu, enggak tahu kapal apa itu. Angkut apa itu. Nah ini Primastar 55 ini sepertinya mereka diperbantukan untuk narik tongkang juga ini gitu. Nah untuk di Sungai Lais untuk di Gunung Lipan itu masih sama seperti yang kemarin ya. Nah, tongkangnya kelihatannya masih memenuhi muatannya itu atau gimana itu, masih terpantau standby di sana dia. Nah itu
Tempat bongkar muat koral juga lagi sepi, nggak ada aktivitas saya lihat. Tongkangnya nggak ada aktivitas, tongkangnya juga nggak ada di situ. Ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja ini, bilang. Ya kalau bisa berhemat, barang yang nggak perlu dibeli nggak usah dibeli dulu gitu ya. Itu cari uang semakin sulit sekarang ini. Nah ini itu pilot botnya di sana. Tuh. Ini kelihatannya untuk takbut oil bus, tongkang oil bus itu kelihatannya tongkang yang terakhir nih. Yang di belakang nih nggak ada nih saya lihat. Itu apakah masih di perjalanan atau gimana? Nah, kita belum tahu. Nah ini untuk TB nya MTS 38, MTS 38. Nah ini kalau untuk batchnya Indo Sukses 38. Ini MTS 38 nih juga kelihatannya yang kedua kali nih ketangkap kamera sama kita ini. Nah ini ya, kita doakan kembali, mudah-mudahan perekonomian kita kembali berjalan seperti semulanya ya. Orang-orang bisa terpenuhin kebutuhannya gitu ya. Ini karena di belahan dunia lain ini terjadi perang ya, mudahan jangan terjadi di daerah kita lah. Itu nggak mengenakan sekali tuh kalau saya lihat dari TV, itu terdampak ke anak-anak, ke orang tua. Itu kesian sekali kan. Nah ini MTS 38 menarik, batch Indo Sukses 38. Nah ini sepi sekali ya, hanya kapal-kapal kecil aja yang melintas. Itu ada satu tongkang berisi batu bara itu dari kemarin ya, nggak gerak-gerak dari situ. Nah itu apakah mau di take over batu baranya atau gimana itu? Siapa tahu ada temen yang buka video saya, tolong komen di kolom komentar. Apakah kena diskualifikasi ya? Jadi nggak bisa masuk ke pesel ya, atau gimana? Atau tidak mencukupi spesifikasi permintaan dari buyer ya. Nah itu tapi yang jelas batu bara di Samarinda ya, kita nggak usah cerita Kalimantan ya, Samarinda lah ya. Biasanya kalau ekspor gar 5.000 atau 6.000 up gitu ya, itu kebanyakan blending juga. Blending, nggak ada yang murni itu. Kalau murni ya mungkin nggak cukup satu tambang gitu untuk memenuhi kota. Sumpamanya 1 bulan tuh 100.000 metric ton. Mustahil juga menurut saya. Pasti mereka blending atau beli dia ke penambang kiri kanannya mereka, itu baru di blending gitu. Atau mencari spesifikasi yang sama gitu ya. Karena untuk supply 100.000 metric ton satu perusahaan menurut saya nggak sanggup itu. Apalagi area-area tambang di ini kan ya nggak luas-luas amat gitu kan. Itu hanya beberapa tambang besar lah ya yang memiliki area-area yang luas. Itu pun mungkin jauh dari kota. Itu seperti Lana Harita aja, mereka hanya memiliki owner dari UOP gitu kan. Tapi lokasinya ya penambang-penambang kecil yang ngerjakan gitu kan. Itu hanya mengatasnamakan Lana Harita gitu. Itu Lana Harita itu beroperasi sekitar di dekat Bandara Sungai Siring sana lokasinya. Jetinya kurang lebih di Sambutan Pelita 7
jeti ini. Jarak olengnya cukup jauh juga itu. Nah, ini takbut yang terakhir, bus yang terakhir yang akan melintas pada pagi hari ini. Nah, kita nggak tahu apakah nanti sore ada yang melintas lagi atau yang bermuatan atau yang bagaimana. Nanti coba-coba kita pantau kegiatannya. Nah, mungkin segera bisa saya laporkan aktivitas di Sungai Mahakam. Ini sebagian Samarinda mendung, sebagian panas ya. Ini kita untuk di jembatan ini terbantu nih, terlindungi oleh tiang-tiang rangka-rangka jembatan ini. Nah itu tong-tong yang udah melintas Sungai Mahakam, apa di bawah jembatan Mahakam. Dan juga hotel itu nggak lama selesai ya. Ya mungkin tinggal finishing 10% lagi, kurang lebih 10%, ya nggak sampai 10% lah ya. Nah itu udah selesai, nanti kita bisa hunting di sana ya. Kita coba-coba ada hunting di sana. Nah itu. Apakah ini oil bus? Ini belum nampak jelas ini. Oh bis nih melintas nih. Ini bis melintas di jembatan Gembar, jembatan yang baru. Tujuan Balikpapan itu. Kalau menurut saya jembatan Mahulu itu lebih tinggi lagi daripada jembatan ini. Karena untuk kapal Roro ya, kapal Roro nggak sih yang ke Parepare itu kan tinggi tuh kapalnya itu bisa ngelintas di bawahnya gitu. Jadi bisa saya perkirakan jembatan Mahkota itu lebih tinggi daripada jembatan yang Mahakam baru ini. Nah, ini kalau ada bis lewat di jembatan yang lama ini goyang sekali ini. Nah ini bis. Nah ini goyang nih. Takut-takut juga gitu ini. Nah, ya mudah-mudahan perang di Palestina segera ya gencatan senjata lah ya. Dan juga di Eropa Timur, Rusia dan Ukraina, terus di Suriah, di Afghanistan, di Yaman, terus di Afrika itu juga ada. Ya kalau bisa ya di stop lah ya, kasihan warganya. Jadi bagi negara-negara penjajah ya tahu diri lah, keluar dari negara orang, nggak usah dikte orang. Udah giliran lo teriak-teriak HAM, udah kena negara orang lu jajah, HAM-nya nggak berlaku gitu kan. Nah ini negara-negara barat nih pada tutup mata ini, yang selalu meneriakkan HAM, yang mengaku polusi dunia. Nah mana sudah nggak ada suaranya. Nah itu jadi jangan pernah bangga ya. Orang-orang kita yang orientasinya ke barat itu jangan pernah bangga itu. Mereka itu negara penjajah. Ya. Silahkan beli teknologinya. Jangan pernah senang dengan ininya. Pelajarin teknologinya, pelajarin ininya. Itu. Coba contoh Cina. Awalnya dia mencontoh ya. Awalnya dia mencontoh, akhirnya sekarang udah bisa produksi sendiri. Jangan pernah gengsi begitu. Kita kalau nggak bisa buat, ya beli dulu. Ya dengan catatan TOT. Makanya Presiden kita menganjurkan begitu. Contoh kereta cepat. Itu. Kenapa dia ambil dari Cina, bukan dari Jepang? Karena Jepang nggak mau TOT. Korea juga nggak mau TOT. Diambil dari Cina karena Cina lebih murah.
Nah, orang-orang di Indonesia pada teriak kita antek Cina gitu kan. Dia nggak sadar barang yang beredar di Indonesia juga barang dari Cina gitu kan. Nah, itulah permainan politik dunia ya. Mungkin ada salah satu negara yang bikin sabotase begitu. Bagaimana caranya Cina tidak bisa berinvestasi di Indonesia. Nah, ini TB Fortuna 5. Terus untuk batchnya Fortuna 25. Nah, ini TB dan tongkang terakhir yang melintas untuk di pagi hari ini. Nanti kita coba-coba untuk monitor aktivitas di siang dan di sore hari ya. Apakah ada yang bermuatan atau yang kosongan melintas di bawah jembatan Mahakam? Nanti coba-coba saya akan laporkan kegiatannya gitu ya. Nah, ini kapasitas 4.000 ini oil busnya. Ini kemarin pun ada aktivitas ini kan, oil bus ya, setiap hari lah ya ada tertangkap kamera, walaupun cuma 1 unit gitu kan. Beda lah sama batu bara kan, dia eksodus lah menurut saya eksploitasinya gitu kan. Jadi ritme untuk angkutan darat, angkutan laut itu sangat ramai sekali. Berbeda sama CPO ya. CPO harus dikumpulkan dulu. Seperti buah sawit aja memerlukan waktu 2 minggu dalam satu pohon baru bisa dipanen lagi. Nggak bisa setiap hari dipanen. Nah, itu. Ini takbut tundanya DL07. Ini matahari sangat membantu hari ini, nggak begitu panas. nggak beda sama hari-hari sebelumnya ya. Sangat terik sekali gitu ya. Hawa gimana ya. Kayak hawa di pinggir laut gitu loh, Samarinda itu berapa hari menurut saya panas banget. Mau malam mau siang itu panas banget. Nah, ini oil bus. Nggak tahu kita ini mau tujuan kemana mereka. Jelas tuh kawasan di daerah Kutai Kartanegara itu kan banyak PKS ya di sana, pabrik pengolahan sawit. Nah, itu ini udah melintas Fortuna 5 nya dan Fortuna 25. Nah, itu tongkang dan batch dan TB yang terakhir melintas untuk pagi hari ini. Nah, mungkin itu aja video saya yang saya buat untuk pagi ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.